Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Baik, kita akan melanjutkan pelajaran kita Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan PPKN kelas 7 pada bab 2 Norma dan Keadilan di Masyarakat pada pertemuan ketiga. Yuk anak-anak, kita ikuti pelajaran ini melalui video ini. Jangan lupa yang belum like, komen, dan subscribe silakan. Kompetensi dasarnya yaitu 3.2 memahami norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan. Pada pertemuan ketiga ini yang akan kita bahas adalah 1. Perilaku sesuai norma, 2. Kekuatan yang mengikat norma masyarakat, 3. Hukum adat, 4. Corak hukum adat. Kita lanjut, kita bahas satu persatu. Perilaku sesuai norma. Norma. Kalau kita berbicara tentang norma, banyak yang akan kita bahas. Di antaranya, norma mendorong bahkan menekan individu dan kelompok atau masyarakat secara keseluruhan untuk mencapai nilai-nilai sosial. Nilai sosial adalah sesuatu yang baik, diinginkan, dicita-citakan, dan dianggap penting oleh masyarakat. Adapun norma merupakan peraturan untuk berbuat yang dibenarkan dalam mewujudkan cita-cita tersebut. Jika nilai adalah pola perilaku yang diinginkan, maka norma merupakan cara-cara perilaku masyarakat yang disetujui untuk mencapai nilai tersebut. Sekarang kita lanjutkan pada sikap atau perilaku yang mencerminkan taat terhadap norma dalam kehidupan. Kita bahas satu persatu. Pelaksanaan norma dalam lingkungan keluarga. 1. Menghormati dan menaati orang tua dan anggota keluarga. Nah, menghormati, menghargai orang tua itu adalah kewajiban kita sebagai anak atau keluarga. Kita lanjutkan lagi. 2. Meminta izin terlebih dahulu bila akan bepergian. Minta izin kepada siapa? Yaitu kepada kedua orang tua atau orang yang ada di dalam rumah. 3. Bersikap jujur terhadap kedua orang tua. Jujur adalah kunci utama keberhasilan kita. 4. Saling membantu dalam menyelesaikan pekerjaan rumah sesuai kemampuan. Nah, anak-anak perlu ketahui bahwa pekerjaan rumah itu sangatlah banyak. Untuk itu kita perlu gotong royong, kerjasama, saling membantu. Bantulah kedua orang tuamu dalam menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan di rumah. Sesuaikan dengan kemampuan kalian. Pelaksanaan norma dalam lingkungan sekolah. 1. Menaati tata tertib sekolah. Banyak hal anak-anak yang harus kita lakukan dalam menaati peraturan sekolah. Di antaranya adalah datang ke sekolah tepat pada waktunya. Kemudian memakai seragam sekolah sesuai dengan aturan sekolah. Dan mentaati atau melaksanakan pekerjaan, tugas-tugas yang diberikan oleh bapak dan ibu gurunya tepat pada waktunya dan lain-lain. 2. Menghormati bapak dan ibu guru. Anak-anak perlu ketahui bahwa
Kalau di rumah, anak-anak menghormati dan menghargai kedua orang tuanya, maka di sekolah pun anak-anak harus menghormati dan menghargai bapak dan ibu guru. Kenapa? Karena bapak dan ibu guru sebagai pengganti kedua orang tuamu di sekolah. 3. Berkata dengan bahasa yang sopan. Supaya menghilangkan kesalahpahaman di antara kita, maka kita harus berbahasa, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, dan jangan berkata kotor supaya tidak terjadi ketersinggungan dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita lanjut. 4. Menyayangi teman dan lain-lain. 3. Pelaksanaan norma dalam lingkungan masyarakat. 1. Menaati peraturan desa atau peraturan yang dibuat oleh Pak RT. Nah, itu sangat penting sekali supaya tidak terjadi kekacauan, kerusuhan, dan lain sebagainya di desa kita, di RT kita. Maka setiap warga desa atau warga RT harus menaati peraturan tersebut. 2. Menyapa ketika bertemu tetangga. Anak-anak perlu ketahui bahwa tetangga adalah orang yang dekat dengan rumah kita, dengan lingkungan kita. Maka kewajiban kita untuk saling menyapa, saling bertegur, minimal anak-anak lontarkan saja senyuman. Oke, yang ketiga, tidak bertindak main hakim sendiri. Nah, yang ini anak-anak perlu pahami, kalau anak-anak melihat di depan mata ada kejadian yang menyimpang atau melanggar tata tertib atau hukum, maka anak-anak jangan bertindak sendiri. Jangan main hakim sendiri. Mengapa? Kita harus menyerahkan orang yang berbuat melanggar hukum atau norma tadi, kita serahkan kepada pihak yang berwenang atau berwajib. Karena mengingat negara kita adalah negara hukum. Kita lanjut lagi. 4. Menghormati orang lain. Saling menghargai, saling menghormati itu merupakan kewajiban kita sesama umat manusia. Kita lanjut. Kekuatan yang mengikat norma-norma masyarakat. Norma dalam masyarakat mempunyai kekuatan mengikat yang berbeda-beda. Ada norma yang berdaya ikat lemah, sedang, dan kuat. Berdasarkan kekuatan urutan, kekuatan mengikat norma-norma tersebut dikenal 4 pengertian norma, yaitu 1. Cara atau usek. 2. Kebiasaan atau pakwes. 3. Tata kelakuan atau mores. 4. Adat istiadat atau custom. Kita akan bahas satu persatu. Cara atau usek adalah bentuk perbuatan tertentu seseorang dalam suatu masyarakat, tetapi tidak secara terus-menerus. Penyimpangan terhadap usek mengakibatkan sanksi yang ringan, hanya sekedar celaan. Kita lihat bagaimana contohnya. Misalnya, cara makan mengeluarkan bunyi. Nah, anak-anak tahu cara makan mengeluarkan bunyi? Misalnya, mengeluarkan suara decap. Kemudian, bunyi piring dan sendok yang berdenting. Nah, akan mendapatkan celaan dari orang lain karena dianggap tidak baik atau tidak sopan. Celaan anak-anak, celaan itu misalnya begini. Si A itu makannya berdecap. Nah, itulah merupakan celaan. Orang-orang akan berbicara, akan mencela kita.
anak itu makannya berdecap, tidak sopan, tidak santun. Nah, itulah merupakan celaan. Kita lanjut. 2. Kebiasaan atau pakwis adalah perbuatan yang secara sadar diulang-ulang dalam bentuk yang sama dengan tujuan yang jelas dan dianggap baik dan benar. Kita lihat lagi. Sebagai contoh, kebiasaan misalnya menghormati orang-orang yang lebih tua, membuang sampah pada tempatnya, mencuci tangan sebelum makan, serta mengucapkan salam sebelum masuk rumah. Nah, setiap orang yang melanggar perbuatan tersebut dianggap telah menyimpang dari kebiasaan umum. Nah, mengapa dikatakan menyimpang? Karena orang tersebut itu sudah biasa melakukan hal-hal yang baik tersebut, tetapi tiba-tiba orang tersebut tidak melakukannya. Nah, maka kebiasaan itu telah dilanggar oleh seseorang tersebut. Kita lanjut lagi. 3. Tata kelakuan atau mores. Tata kelakuan adalah kebiasaan yang tidak hanya dianggap sebagai cara perilaku saja, tetapi diterima sebagai norma pengatur. Kita lihat lagi. Tata kelakuan berfungsi untuk membatasi perilaku individu. Nah, tata kelakuan ini anak-anak perlu ketahui, tata kelakuan ini adalah sesuatu yang akan membatasi perilaku individu, perilaku kita, supaya kita dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan atau pergaulan baru kita atau kelompok baru kita. Untuk apa? Untuk menjaga kesetiakawanan di antara anggota kelompok baru kita tersebut atau lingkungan baru kita tersebut. Nah, kemudian tata kelakuan yang menyatu secara kuat dengan pola perilaku masyarakat dapat meningkat menjadi adat istiadat atau custom. Kita lanjut lagi, custom atau adat istiadat. Adat istiadat adalah tata kelakuan yang kekal dan warisan turun-temurun dari generasi ke generasi lain sehingga kuat menyatu dengan pola-pola perilaku masyarakat. Tentu anak-anak memahami adat istiadat ini. Jadi di tempat kita masing-masing itu memiliki adat istiadat yang berbeda-beda, di mana adat istiadat ini kalau tidak dilakukan terasa bahwa kita telah menyalahi aturan. Misalnya saja di salah satu daerah itu menerapkan adat perkawinan yang tidak boleh melakukan perkawinan dengan orang yang di luar sukunya. Itu telah melanggar adat katanya. Kita lanjut lagi. Adat yang tidak memiliki sanksi disebut kebiasaan yang normatif. Sedangkan adat yang memiliki sanksi hukum disebut hukum adat. Kita lanjut. Sekarang kita lihat hukum adat. Hukum adat diperkenalkan oleh Snok Hukronje dan dipopulerkan oleh Van Vollenhoven. Hukum adat adalah hukum yang terdapat dalam peraturan-peraturan kebiasaan atau adat. Sifat hukum adat tidak tertulis, memuat unsur asli dan sifat tradisional dan keagamaan. Dalam hukum adat terdapat perbuatan yang tidak boleh dilakukan yang disebut dengan delik adat. Pelanggaran adat dapat menimbulkan reaksi adat berupa upacara adat dan hukuman adat seperti ganti rugi, membayar denda, mengadakan selamatan atau kurban, meminta maaf, dan diasingkan dalam masyarakat. Nah, maka anak-anak, kalau kalian hidup
di dalam suatu kelompok yang masih kental, dalam arti kata masih teguh memegang hukum adat, maka anak-anak harus berhati-hati dan patuhilah hukum adat tersebut. Akan banyak menimbulkan reaksi adat apabila kalian melanggarnya. Kita lanjut lagi. Corak hukum adat. Menurut Ebdi Holeman dan Saleman B. Taneko, hukum adat memiliki 4 corak, yaitu 1. Komunal. Artinya, manusia menurut hukum adat merupakan makhluk dalam ikatan kemasyarakatan yang kuat. Kepentingan perorangan selalu diimbangi dengan kepentingan bersama. Nah, menurut beliau ini bahwa kepentingan perorangan itu harus diimbangi dengan kepentingan bersama. Ya. Kalau tidak diimbangi maka akan terjadi ketimpangan. Kita lanjut lagi yang kedua, religius magis. Ada kepercayaan terhadap hal-hal gaib seperti roh-roh makhluk halus dan kekuatan sakti. Religius magis, misalnya adanya upacara sesajen untuk roh-roh leluhur dan adanya pantangan-pantangan. Nah, itu tuh dulu, kalau kita ingat zaman dulu, bahwa masyarakat kita mengenal adanya kepercayaan animisme dan dinamisme, di mana mereka menyembah roh-roh halus dan kekuatan-kekuatan sakti. Nah, itu adalah religius magis, adanya kepercayaan terhadap hal-hal gaib. 3. Kontan atau konkret. Artinya, setiap perbuatan harus sesuai dengan pernyataan yang nyata atau yang diucapkan. Misalnya nih, sebagai contoh, penjual. Ada kata jual, maka harus ada uang, kontan, cash. Jadi kalau ada orang menjual, maka ada pembeli yang harus membawa uang. Kita lanjut lagi. 4. Visual. Artinya, hubungan hukum dianggap terjadi bila diberi wujud suatu benda atau tanda yang dapat dilihat. Misalnya, ada uang muka dalam jual beli. Tanda, ya. Tanda jadi, visual. Artinya hubungan hukum dianggap terjadi bila diberi wujud suatu benda atau tanda yang dapat dilihat. Misalnya, ada uang muka. Uang muka itu bertanda uang jadi, bahwa tanda jadi kita melakukan hubungan hukum tersebut. Baiklah anak-anak, sampai di sini dulu perjumpaan kita pada pertemuan kali ini. Insya Allah kita akan bertemu pada pertemuan keempat. Ibu akhiri dulu dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.